Sampai detik ini saya belum pernah ketemu dokter yang hebat. Kenapa? Begitu saya ke dokter, saya juga yang kasih tahu penyakitku. Iya toh? Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam Ustaz. Masih sini Ustaz. Kenapa Ustaz? Menceret-menceret dok. Mules terus perutku dok. Kenapa bisa? Dalam hatiku, ya urusanmu dong, kan kau dokter. Masa saya kau tanya? Yang hebat kalau baru muncul, Ustadz pasti mencret. Itu yang hebat. Tapi kan tidak. Allah tanpa diberitahukan, tanpa curhat, Allah tahu apa penyakitnya ibu. Maka datang sholat. Sudah itu sholat, sudah itu sholat, sudah itu sholat. Baru ke dokter. Ayo perbaiki sholat ibu. Tidak ada susahnya Allah kasih dunia. Ustaz, saya sudah 30 tahun rantau ke Jogja. Tidak bisa beli rumah Ustaz. Masih ngontrak-ngontrak. Tidak usah cari capapnya. Periksa sholatmu. Saya sholat Ustaz. Kok begitu hidupku? Berarti belum ikhlas. Mana buktinya belum ikhlas? Suka nunda-nunda sholat. Asar sholatnya dekat duhur. Duhur sholatnya dekat asar. Berarti ibu perhatikan dah. Coba, sholat maghribnya itu juga wudhunya asar, itu juga maghrib, itu juga isya, karena berdekatan. Itu tidak ikhlas. Sholat Ustadz, betul ibu sholat, tapi pakaiannya itu juga dipakai masak, itu juga dipakai bertetangga, itu juga dipakai ke pasar, itu juga dipakai tidur, tidurnya ngiler lagi. Ini. Pas dibangun suaminya, dipakai lagi sholat, najis. Pantas 30 tahun sholatnya tidak bisa memperbaiki hidupnya. Kenapa? Sholatnya tidak sesuai yang diajarkan Nabi. Saya sholat Ustadz, betul ibu sholat, tapi tidak semangat. Allah. Iya kena. Ada juga yang sholat seperti itu. Ada yang sholat gitu. Allahu Akbar. Sholat kayak ditiup angin. Ayo, ada juga yang sholat semangat. Ketawa karena ibu membayangkan diri sendiri. Ada juga yang sholat cari duit. Allahu Akbar. Iya kena budu. Duit saya tadi 100. Beli sayur 50.000. Beli pulsa 20.000. Allahu Akbar. Mana yang 30 ya? Allah. Selamat. Oh di bawah sadel lah. Sepanjang sholat cari duit. Apalagi ibu sholat sambil masak. Canggih betul ini. Allahu Akbar. Tiba-tiba bau hangus. Allahu Akbar. Pantas 30 tahun sholat. Maka majelis taklim yang baik, majelis taklim yang faedah, majelis taklim yang manfaat, ada perubahan setelah dia ikut majelis taklim. Mungkin sebelum majelis taklim seperti itu sholatnya. Pulang majelis taklim tidak seperti itu lagi. Ada perubahan. Ya. Karena juga itu majelis taklim saya lihat lomba baju seragam. Malah ada yang curhat sama saya, Ustadz bubar saya majelis taklim Ustadz. Kenapa? Belum lunas seragam kita, ada lagi yang baru. Itu. Padahal yang mau beli pengat seragam ini ya pengurusnya hanya 5 orang aja. Ya, yang kaya-kaya. Ini aja yang berdiskusi 5 orang. Ini jelek mulai kabur, ini ada nih yang baru, ganti lagi. Orang belum lunas diganti lagi. Majelis taklim yang baik bukan yang banyak seragamnya, tapi yang tambah ilmunya, tambah akhlaknya. Itu yang baik. Ya, perbaiki sholat. Ya bu ya, bu. Sholatullah, salawatullah ala toha. Sholatullah, salamullah ala yasin habibillah. Biasanya kalau saya ceramah ada air di samping saya. Cari-cari ini dilupa ini panitia.
Satu ya. Satu ibu. Sholat. Maka ibu, halo ibu. Ibu. Bu. Ibu ndak usah cemas kalau anaknya ndak tahu bahasa Inggris. Ibu ndak usah cemas kalau anak taunya ndak tahu bahasa Korea. Ibu ndak usah cemas kalau anaknya ndak punya kerja, pengangguran. Ndak usah cemas. Yang ibu cemaskan kalau anaknya sudah mau dilamar masih tidak sholat. Itu yang ibu perlu cemaskan. Ya, kan ibu-ibu sekarang hebat betul anaknya Ustadz. Kenapa? Tuh masih SD sudah pintar bahasa Inggris. Apa hebatnya? Banyak yang begitu. Tidak percaya? Ibu ke Inggris. Demi Allah bu, anak-anak di sana baru belajar bicara pakai bahasa Inggris. Apa yang hebat? Banyak yang begitu. Yang hebat anaknya ibu, sampean punya anak, panjenengan punya anak, pergi majelis taklim, pergi ke pasar, anaknya yang masih SMA nelpon ibunya, mantur nuwun bu, ini sudah duhur, bu sudah sholat enggak? Ibu sudah kaya itu. Asar lagi nelpon lagi anaknya, mak lagi di mana mak? Masih di tempat kajian nak, masih di tempat arisan. Mak ini sudah asar, jangan sampai ibu sibuk ngurus arisan lupa sholat. Itu anakmu yang kaya. Pernah di SMS begitu anaknya bu? Pernah? Paling di SMS, mak kirimi pulsa. Maka ibu dari kecil anak-anak diperkenalkan sholat. Ya, mau dirindukan surga, syarat pertama aqimis shalah, dirikan sholat. Tidak cukup yang 5 waktu, tambah sunnah. Sunnah apa Ustadz? Yang sederhana. 1, sholat sunnah duha. Ibu-ibu, ada enggak di sini yang punya tanah 1 juta hektar? Anda usah 1 juta. 100 hektar ada di sini bu? Ada? Tidak ada. Tapi ibu mau enggak punya harta lebih dari 100 hektar? Lebih dari 1 provinsi. Mau? Itulah sholat sunat fajar. Ayo, 2 rakaat sebelum ibu sholat subuh. Itu nanti ketika ditimbang kata Nabi, yang 2 rakaat ini lebih berat 2 rakaat ketimbang dunia dan isinya. Tuh sholat duha, sholat fajar. 2 rakaat. 2 rakaat saja ibu. 2. Coba. Sudah pagi-pagi. Anak sudah pergi sekolah. Suami sudah pada bekerja. Pekerjaan rumah sudah tuntas. Jam 8, jam 9. Yuk sholat duha. Sholat duha. Bagaimana caranya? Sama sholat sunnah biasa. Bedanya niat. Nih yang biasa ibu-ibu tanyakan. Ustadz apa niatnya? Bu, niat itu bukan bahasa mulut. Niat itu bukan bahasa lisan. Niat itu di sini. Coba lihat orang Arab kalau ibu pergi umroh. Coba lihat umumnya orang Arab. Jalan, berdiri langsung Allahu Akbar. Iya toh? Kalau kita kan lama dulu ibu. Loading. Allah. Duduk. Saya tanya, kenapa tidak jadi sholat ibu? Saya lupa sholinya.